Sorotan lainnya, saudara, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjalani pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri Kamis pagi. Tes DNA dilakukan sebagai upaya pembuktian kasus pencemaran nama baik dengan terlapor Lisa Mariana. Ridwan Kamil menjalani tes DNA dengan prosedur pengambilan sampel darah dan air liur selama hampir 5 jam. RK bilang permohonan tes DNA diajukan dirinya untuk meredam isu yang bergulir di masyarakat. Ridwan menegaskan akan menerima apapun hasil tes DNA dan berkomitmen mengikuti seluruh proses hukum. Surat permohonan ini sudah lama, jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas. Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Sebaliknya, Lisa Mariana juga datang ke gedung Bareskrim Polri untuk menjalani tes DNA. Lisa menyebut tidak bertemu dengan Ridwan Kamil saat proses pengambilan sampel tes DNA, dan Lisa berharap proses tes DNA bisa berjalan dengan transparan tanpa adanya rekayasa. Pak, ngapain Pak, minggir Pak? Mbak Lisa sini Pak. Berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar. Selebgram Lisa Mariana menggugat perdata Ridwan Kamil atas perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Bandung 5 Mei lalu. Gugatan ini terkait hak anak yang diklaim Lisa sebagai anak Ridwan Kamil. Sebelumnya, Ridwan Kamil juga telah melaporkan Lisa atas pencemaran nama baik ke Bareskrim Polri 18 April lalu. Informasi lainnya, saudara, jari seorang bocah berusia 5 tahun di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terjebak dalam mesin pompa air. Proses penyelamatan berlangsung dramatis karena anak terus menangis kesakitan. Tidak bisa keluar jari-jarinya di mesin pompa. Kembali lagi ke sini. Tangis histeris seorang bocah perempuan mewarnai proses penyelamatan lantaran jari telunjuk tangan kanannya terjepit di dalam lubang mesin saluran air. Orang tua sempat mencoba melepaskan jari anaknya dari mesin pompa selama hampir 2 jam sebelum akhirnya meminta bantuan tim pemadam kebakaran Goa. Penyelamatan dilakukan dengan cara melumuri jari korban menggunakan minyak goreng, dan proses penyelamatan berlangsung sekitar 1 jam dan jari korban bisa terbebas tanpa luka serius. Menurut orang tua anak tersebut, mungkin dia lagi bermain, tidak sengaja jarinya masuk di mesin tersebut. Prosesnya berapa lama? Jadi untuk prosesnya sendiri itu yang kami tangani bahwa mungkin hampir kurang lebih 1 jam. Petugas damkar mengevakuasi pria obesitas dari rumah kontrakannya di Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur karena mengalami sesak napas. Proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran lebar jalan menuju tempat tinggal pria 23 tahun itu hanya sekitar 80 cm. Korban juga sempat mendapat bantuan oksigen saat evakuasi berlangsung. Selama lebih dari 1 jam, korban berhasil dievakuasi dan langsung dirujuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Baru nggak bisa jalan itu ya kemarin itu. Cuma 2 hari yang nggak bisa jalan sampai sekarang itu. Diagnosanya sakit apa Bu? Sesek atau apa? Obesitas atau? Oh memang obesitas katanya. Dokter itu obesitas, terus sesek napasnya itu. Napasnya itu sesek, buat ambukan itu agak sulit gitu. Seorang perempuan di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menjadi korban penipuan istri polisi. Namun ironisnya ia malah dilaporkan balik dan atas tuduhan mencuri barang.
Ketegangan terjadi saat sejumlah polisi berpakaian preman mendatangi rumah Nurmila yang diduga korban penipuan istri polisi berinisial MA di Jalan Pendidikan, Kelurahan Bone-Bone, Bau-Bau. Polisi datang untuk mengambil barang milik MA yang disita oleh Nurmila karena MA diduga meminjam modal usaha hingga ratusan juta rupiah namun menghilang saat ditagih. Belakangan Nurmila malah dilaporkan balik oleh suami MA yang merupakan polisi berpangkat Aibda di Polres Bau-Bau. Nurmila dilaporkan atas tudingan mencuri barang milik MA. Berjalannya waktu cuman pinjaman 50 juta ini saja yang dijalankan pembayarannya Pak. Itu pun pembayaran bunga. Modalnya sama sekali belum ada yang dikembalikan dari kerjasama pinjaman sementara ini Pak, sama pinjaman yang 50 juta juga ini. Jadi total kerugian saya Pak ada sekitar 540 juta. Humas Polres Bau-Bau membenarkan ada transaksi bisnis antara Nurmila dan MA yang berujung pelaporan di Polda Sulawesi Tenggara. Kedatangan polisi ke rumah Nurmila disebut untuk mengambil kembali barang milik MA sebagai barang bukti atas laporan pencurian. Oknum Bayangkari ini ada transaksional dengan terlapor, yaitu Ibu NM, Ibu M, inisialnya M lah. Nah, di sini kurang mungkin karena kesepakatan seperti utang piutang tidak berjalan dengan lancar, jadi pihak Ibu M ini yang dipinjamkan uangnya kepada Ibu Bayangkari merasa tidak menepati janjinya. Kasus bermula pada Desember 2024 saat MA meminjam uang sebesar 240 juta rupiah untuk modal bisnis produk kecantikan dengan janji keuntungan 30 juta rupiah per bulan. Lalu MA meminjam lagi 300 juta rupiah dengan janji dikembalikan dalam 6 bulan. Namun saat jatuh tempo pembayaran, MA diduga sulit dihubungi. Devriatno Neke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.